Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu rekan-rekan teruna dan kakak layan semua. Seperti biasa, pagi ini kita akan memulai ibadah IAMPT kita. Walaupun keterbatasan kondisi membuat kita masih beribadah secara online, kiranya teman-teman semua masih semangat untuk mengikuti ibadah. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Shalom rekan-rekan Taruna, selamat datang di ibadah hari Minggu 29 Agustus 2021. Sebelum kita memulai, kita akan bernyanyi dari Kitab Bakti 17, bait yang pertama dan yang kedua, Abadi Tak Nampak. Abadi tak nampak yang Maha Esa, yang tak terhampiri terang tatanya, yang dalam putranya telah dikenal. Baginya lah hormat dan kuasa kekal. Ibarat cahaya berkarya tenang, wibawa rajawi kekal kau pegang. Teguh bagai gunung keadilanmu, dan awanmu serat dengan kasihmu. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan memulai ibadah kami. Bimbinglah dan tuntunlah ibadah kami dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, walaupun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi Tuhan Yesus kami beribadah dengan penuh hati yang bersukacita dan bersyukur untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan Yesus, amin. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kitab Bakti 17, baitnya yang ketiga, Abadi Tak Nampak. Engkaulah yang hidup kekal selamanya, segala yang hidup Engkau dasarnya. Terbataslah hidup bagaikan kembang, Engkau surya hidup yang tak terbenam. Selamat pagi adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Namun sebelum kita membaca Alkitab, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk bisa membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan membacanya. Kami mohon Tuhan urapi kami, agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang kami baca, dan terlebih hamba bisa menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami bisa ketahui dan lakukan dalam kehidupan keseharian kami. Berkata-katalah Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan,
Amin. Oke, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Mika 3 ayat 1 sampai dengan 4. Menentang pemimpin dan nabi palsu di Israel. Kataku, baiklah dengar hai para kepala di Yakub dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan, hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan? Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, selamat pagi adik-adik, apa kabar? Semoga tetap sehat, semoga tetap bersukacita ya, walaupun kondisi masih tetap harus di rumah dan ibadah pun harus tetap dilakukan secara daring. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai sosok seorang nabi yang bernama Mika. Jadi sekitar abad ke-8 sebelum Masehi, Mika dipanggil atau diutus jadi seorang nabi di Yehuda atau Israel Selatan. Mika dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesannya kepada kerajaan Yehuda yang pada saat itu sedang mengalami kehancuran akibat perbuatan yang mereka buat sendiri. Dan Mika hidup dalam masa 3 raja Yehuda, di mana semuanya itu dalam kondisi yang sedang mengalami krisis kerohanian. Ketika berada di Yehuda, Mika selalu menyuarakan hal-hal mengenai ketidakadilan sosial yang terjadi di Yehuda. Karena ternyata selama perjalanannya itu Mika menjumpai banyaknya korupsi yang merajalela, kemudian penindasan untuk kaum-kaum yang lemah. Dan ironisnya ini justru dilakukan oleh para pemimpinnya. Kehidupan pada zaman itu memang sedang melarat atau benar-benar hancur, sehingga banyak pemimpin-pemimpin di sana atau penguasa-penguasa di sana yang akhirnya banyak sekali melakukan hal-hal yang mementingkan diri sendiri. Jadi ibarat kata, yang penting mereka survive, orang lain boleh nggak survive nggak apa-apa, tapi yang penting mereka tetap bertahan hidup, bagaimanapun caranya dihalalkan. Yang penting para penguasa dan para pemimpin bisa tetap menguasai dan bisa tetap bertahan hidup. Melihat kejadian seperti itu di mana ketidakadilan semakin terasa di kalangan untuk yang minoritas, kemudian kejahatan makin marak, Mika tidak tinggal diam. Mika dengan keras menegur para pemimpin, hakim-hakim korup. Mika dengan beraninya memperingatkan mereka bahwa Allah tidak akan tinggal diam melihat kejadian ini. Dan nubuat akan terjadi di mana kehancuran akan terjadi di Yehuda. Dan ternyata benar, Tuhan telah merencanakan hukuman yang keras bagi mereka dengan memakai bangsa asing untuk menghukum Israel yang sudah berdosa tersebut. Kemudian Mika juga menuntut para pemimpin dan kepala umat untuk seharusnya menjadi contoh bagi umatnya. Mereka seharusnya melakukan yang adil dan benar, serta melaksanakan hidup yang sesuai dan seturut dengan kehendak Allah, di mana Allah mencintai akan keadilan, Allah mencintai akan kebaikan, dan hal itu yang seharusnya dilakukan oleh para pemimpin di Yehuda pada zaman tersebut. Walaupun kenyataannya justru berbanding terbalik dengan kejadian nyatanya. Tetapi seperti yang dijelaskan dalam Alkitab bahwa Tuhan adalah Allah yang adil dan setia, maka ketika Tuhan melihat kejadian di Yehuda ini, seperti yang tertulis dalam Alkitab pula, Tuhan juga sudah merencanakan pembalasan atas kejadian yang dilakukan oleh para pemimpin yang tidak bertanggung jawab tersebut.
Di dalam sebuah kepemimpinan, memang idealnya seorang pemimpin itu harus menjadi contoh yang baik buat anggotanya atau umatnya. Kehidupan mereka akan disorot karena mereka adalah pemimpin atau penguasa. Oleh karenanya, apabila pemimpinnya aja melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak menutup kemungkinan bahwa umatnya pun akan tergiring ke arah yang tidak baik. Dan lewat pembacaan firman hari ini, Mika ingin memberitahu bahwa pemimpin di Yehuda itu tidak seharusnya melakukan hal-hal yang seperti itu. Dia menuntut para pemimpin dan kepala umat seharusnya mengetahui apa yang adil dan benar buat umatnya dan melaksanakannya dengan baik sehingga umatnya sejahtera, bukan malah mementingkan kepentingan diri sendiri hingga akhirnya mengabaikan kepentingan umatnya. Sayangnya akhlak para pemimpin dan kepala umat di Yehuda sudah hancur karena terlalu egois memikirkan kepentingan diri sendiri, sehingga akhirnya kebenaran diputarbalikan, kejahatan semakin dicintai sama mereka, justru kebalikan dari yang Tuhan firmankan bahwa Tuhan tidak ingin kita mencintai kejahatan, malah sebaliknya dilakukan oleh mereka. Dan lagi-lagi diingatkan bahwa Tuhan adalah Allah yang setia dan adil, sehingga Tuhan pasti akan berpihak kepada orang-orang yang tertindas dan dianiaya. Dan hal itulah yang terjadi di Yehuda, bahwa Tuhan menjatuhkan hukuman atas apa yang telah mereka perbuat. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari di lingkungan? Sering gak sih kita melihat hal-hal seperti ini? Familiar gak sih? Kita ambil contoh deh. Kalau di Indonesia, gak heran kan ada namanya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu saja sudah menandakan bahwa ada ketidakadilan di negeri ini. Ada ketidakadilan yang dilakukan oleh para pemimpin kita. Mereka lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri daripada orang lain. Yang seyogyanya seorang pemimpin itu justru harusnya bertingkah adil dan menciptakan kesejahteraan buat banyak orang. Gak usah ngomongin lagi soal korupsi, tapi lingkungan terkecil di sekolah misalnya. Pernah gak sih kita mendapati hal-hal yang kita rasa ini tidak adil? Misalnya, mentang-mentang ada anak yang secara ekonomi lebih baik daripada kita misalnya, terus dia akhirnya menyogok pihak sekolah sehingga mendapatkan nilai yang bagus, sehingga dia bisa naik kelas gitu. Hal-hal kayak gitu banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Tapi bagaimana sikap kita? Apakah kita berani bersikap seperti yang dilakukan Mika? Hari ini lewat pembacaan firman kita diingatkan untuk bisa memiliki sikap dan karakter seperti Nabi Mika, di mana dia berani, istilah zaman sekarang, berani speak up akan hal-hal yang tidak baik dan tidak benar. Dan itu yang dituntut dari pribadi lepas pribadi kita saat ini yang mendengarkan firman. Gak hanya Teruna, tapi kita kakak-kakak lain mungkin yang sedang mendengarkan. Berani gak sih kita untuk speak up akan hal-hal yang tidak baik dan tidak adil dan tidak benar? Berani gak sih kita jadi karakter seperti Mika yang berani menegur seseorang apabila ada yang salah? Contoh kecil, di saat lagi COVID kayak gini, kita dianjurkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Berani gak kita menegur orang-orang yang kita lihat misalnya tidak memakai masker? Atau orang-orang yang justru lagi nongkrong-nongkrong gitu. Berani gak? Kadang-kadang kita ada rasa ketidakberanian atau ketakutan. Tapi kita lupa bahwa Tuhan itu bisa pakai siapa aja. Tuhan memberi kuasa kepada kita untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Tuhan bisa pakai siapa saja, even Teruna yang usianya masih belia, bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan kebaikan dengan diberikan Roh Kudus di diri kita untuk bisa berani speak up ketika melihat hal-hal yang tidak baik. Menegur orang dengan baik. Ketika Roh Kudus ada di hati dan pikiran kita, Tuhan yang mampukan kita untuk bisa menegur dengan positif. Jadi kesannya tidak menggurui.
Sehingga ketika orang yang ditegur tersebut, dia tidak akan merasa jadi siapa nih, masih kecil udah berani negur, enggak. Tapi kalau kita sudah hidupnya dekat dengan Tuhan dan dipenuhi Roh Kudus, pasti Tuhan yang akan memimpin kita untuk berani untuk speak up pada hal-hal yang tidak baik. Kemudian kita hal kecil apa buang sampah sembarangan. Misalnya kita lihat ada orang yang dengan santainya buang sampah sembarangan, berani nggak kita menegur mereka seperti itu dengan bilang, kenapa mesti buang sampah sembarangan, kan ada tong sampah. Hal-hal kecil seperti itu yang bisa kita lakukan dari sejak dini, dan itu akan melatih kita untuk mempunyai karakter yang berani untuk menyatakan kebenaran, seperti yang dilakukan Mika pada saat hidup di Yehuda. Dan ketika kita berani speak up karena melihat ada ketidakbenaran terjadi, ketidakadilan terjadi, pastikan bahwa apa yang kita lakukan itu karena kebaikan untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Jangan kita melakukan itu karena ada hidden agenda, kalau istilahnya begitu, ada maksudnya. Tidak, karena yang dilakukan Mika ketika dia berani speak up menyatakan kebenaran, dia tidak ada maksud terselubung, tapi dia murni karena Roh Tuhan yang menggerakkan dia dan memberanikan dia untuk menegur para pemimpin di Yehuda. Jadi adik-adik, lewat firman hari ini kita sama-sama diingatkan, sama-sama belajar dari karakter seorang Nabi Mika yang berani untuk menyatakan kebenaran ketika melihat ada suatu hal yang tidak benar dan tidak adil terjadi di lingkungannya. Pertanyaan untuk diri sendiri, mau dan mampukah kita meneladani sikap dari Nabi Mika? Siapapun dapat dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Dan ketika Tuhan memakai orang tersebut, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan dan kemampuan untuk melakukannya. Jadi jangan takut menyampaikan pesan Tuhan, sekalipun pesan Tuhan tersebut berupa peringatan dan mungkin orang gak akan suka. Tapi apabila pesan tersebut untuk kebaikan dan pertobatan, jangan ragu untuk melakukannya karena Tuhan pasti akan memampukan kita semua. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kitab Bakti 118, bait yang pertama dan yang ketiga, janganlah kau takut. Janganlah kau takut menyatakan kebenaran, janganlah kau diam jika ada kecurangan. Tuhan inginkan engkau selalu jujur dalam setiap ucapanmu, berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Janganlah kau takut untuk mengatakan tidak jika kau diajak melakukan kebohongan. Jangan terbuai ajakan tak terpuji, harus berani kau menolak. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa terkhusus untuk bangsa dan negara kami, di mana saat ini kami masih berkumpul dengan adanya wabah virus COVID yang masih banyak sekali memakan korban. Tetapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa di setiap pencobaan dan permasalahan ini, semua kami yakin Engkau turut hadir dan beserta kami dalam kondisi kami sehari-hari. Tuhan, kiranya Engkau berkati bagi Presiden serta jajaran Menteri
Kiranya Engkau memberikan hikmat di dalam membuat kebijakan-kebijakan baru demi menekan angka COVID ini. Lindungi dan sertai kami hanya di bawah tangan-Mu saja ya Tuhan, kami berdoa, amin. Tuhan yang baik, kami mau berdoa untuk gereja kami, khususnya gereja GPIB Sawangan. Tuhan berkati bagi Bapak Pendeta, Tuhan berkati juga bagi PHMJ dan semua pengurus Pelkat yang ada. Biarlah Tuhan selalu memberikan kesehatan dan rasa semangat untuk saling melayani baik antar sesama Pelkat, jemaat, serta masyarakat di sekitar. Amin. Ya Tuhan, kami ucap syukur atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk Pelkat PT GPIB Sawangan dan Bajem Ciseeng. Kiranya Engkau berkati agar para pengurus PT dan pelayan PT dapat menjalankan pelayanan dengan baik dan penuh dengan sukacita. Demikian juga dengan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna, meskipun masih dilakukan secara online, tetap dapat menjadi berkat bagi kami adik-adik Teruna. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, kami berdoa bagi teman teruna yang sedang sakit, berilah dia kesembuhan agar dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Dan kami juga berdoa bagi teman-teman taruna yang berulang tahun, semoga di umur yang baru dapat berusaha dengan lebih baik dan mengharumkan nama Tuhan. Amin. Selamat pagi ya Tuhan, sekarang kami juga ingin berdoa untuk keluarga kami. Berikanlah kami kebahagiaan selalu ya Tuhan di dalam hidup kami, dan berkatilah kami, jauhkanlah kami dari sakit penyakit COVID-19 ini yang sedang melanda dunia ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga anggota keluarga kami yang mungkin sedang sakit. Sembuhkanlah kami semua ya Tuhan, dan jauhkanlah kami dari segala mara bahaya juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah doa kami. Bapa di dalam surga, dalam rangkaian doa ini kami juga ingin mengucap syukur karena Tuhan boleh mengingatkan kami lewat firman-Mu hari ini untuk kami bisa punya sikap yang berani seperti yang dilakukan Mika ketika menyatakan kebenaran, ketika melihat ketidakadilan, ketika melihat adanya hal-hal yang tidak baik terjadi dalam lingkungan sekitar kami. Terima kasih Tuhan, ingatkan kami untuk kami berani untuk ambil sikap, berani untuk menegur dengan baik, dengan penuh kebaikan. Dan biarlah firman Tuhan hari ini boleh terus mengingatkan kami, membentuk kami, agar kami bisa meneladani sikap tersebut dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih untuk kesempatan yang indah hari ini Tuhan. Walaupun kami harus ibadah secara daring, tapi kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan tetap menyertai kami, memberkati kami dengan kasih dan kebaikan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa dan ungkapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan mau dengar dan sambut doa yang jauh daripada sempurna ini yang kami naikkan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan mengucap syukur dengan memberikan persembahan sambil bernyanyi dari KJ 403, bait yang pertama, Hujan Berkat.
Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah memberikan berkat dan rezeki kepada orang tua kami dan kepada kami Tuhan, sehingga kami bisa memberikan sedikit apa yang kami punya kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan, terimalah persembahan ini, semoga persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu, dan Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami. Inilah doa kami Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan menerima berkat. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 116, bait yang pertama dan yang kedua, Yesus inginkan dirimu bersinar terang. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Tuhan Yesus, kami telah mengakhiri ibadah hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan boleh berkati ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami berdoa kiranya tangan Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi serta menopang kami dalam menjalani hari ini dan hari-hari ke depan. Dan sebelum kami pulang, kami telah siap untuk menerima berkat daripada-Mu. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah hari ini, namun sebelum kita mengakhirinya, mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.